kita diberikan kesempatan untuk berkumpul, tapi online ya. Bisa diberikan kesempatan, teman-teman diberikan kuota lebih untuk nonton kita di YouTube, juga gabung kita di Zoom meeting dalam acara webinar, ya, webinar konseling pelajar. Tentunya ini perlu kita syukuri bersama karena ini salah satu kita dalam belajar, ya, sebagai Ikatan Pelajar Putri. Tentunya kita melaksanakan proses belajar itu. Sebelumnya, mari kita buka acara kita siang hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Akan kami pimpin dengan tawasul, kita niatkan kirimkan kepada Jamiah dan juga seluruh orang-orang yang berjasa untuk Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih rekan dan rekanita. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama, ya, keynote speaker ini. Ada sambutan dari Ketua Pimpinan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf rekanita, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IPPNU terlebih dahulu. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IPPNU. Silakan.
Baik, terima kasih rekan dan rekanita. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang, yang mana dalam hal ini akan disampaikan secara langsung oleh beliau rekanita Maulinatus Soleha. Kepadanya disilahkan, monggo. Oke, cek. Lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah wa bi ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pemateri kita pada siang hari ini, yang pertama ada Huria Anisatus Solihah, yang beliau juga termasuk senior saya dan panutan saya di PMI Pekalongan, yang juga beliau ini yang jam terbangnya sangat tinggi sekali, masih jadi panutannya PC IPPNU Sekorda Pekalongan. Hari ini, siang ini beliau ngisi di PC IPPNU Kabupaten Batang, nanti sore setelah sesi dari kita, beliau ngisi di PC IPPNU Kota Pekalongan, baru minggu depan di PC IPPNU Kabupaten Pekalongan. Luar biasa sekali ini, Bu ya. Dan juga yang terhormat kepada Mbak Nurwedia Dewi Rahmawati, panggilan akrabnya Mbak Pipit. Perlu teman-teman ketahui, Mbak Pipit ini juga istri dari Sekum Ibnu, rekan Mufariful Hazin, gitu. Yang dimana beliau berdua ini nominasi pasangan muda inspiratif menurut Kemenpora. Dan biasa sekali, dan teman-teman perlu sekali ini nanti untuk mengikuti sampai akhir sesi selesai, karena eman-eman sekali kalau nggak mendengarkan motivasi dan maupun diskusi dari beliau berdua ini. Dan juga yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang, rekan Saripudin, tadi sih konfirmasi ke saya mau ikut join webinar. Nggak tahu sekarang join apa enggak. Oh iya, join ya. Dan juga beserta jajarannya, dan yang kami hormati segenap panitia Harlah Ibnu dan IPPNU, PC Ibnu dan IPPNU Kabupaten Batang, dan juga rekan admin yang hari ini ikut memfasilitasi kita. Jadi webinar IPPNU sekarang ini yang memfasilitasi dari rekan ini. Ini juga salah satu bentuk kolaborasi pelajar membangun peradaban. Terima kasih rekan. Dan seluruh rekan dan rekanita yang pada siang hari ini ikut menyimak diskusi webinar yang diselenggarakan oleh PC Ibnu dan IPPNU Kabupaten Batang. Entah itu yang mengikuti via Zoom meeting maupun yang mengikuti live dari YouTube. Kemarin juga saya sempat lihat teman dari Pemalang juga ikut join tuh. Salam hormat untuk semuanya dan salam cinta saya kepada semua rekan dan rekanita. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama mengikuti acara webinar konseling pelajar putri, konseling pelajar dengan tema membangun kepercayaan merajut impian bijak dalam tindakan tanpa suatu halangan apapun, dan semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman semua, perlu rekan dan rekanita ketahui bahwa dalam rangka Harlah Ibnu dan Harlah Ibnu ke-67 dan IPPNU ke-66 ini, pimpinan cabang Ibnu dan IPPNU Kabupaten Batang melaksanakan rangkaian harlah. Nah, salah satunya di hari ini, siang ini, tanggal 2 Maret 2021 yang bertepatan dengan harlah IPPNU, kami ada agenda yakni webinar konseling pelajar ini.
webinar ini bertujuan webinar ini mengangkat tema yakni membangun kepercayaan, merajut impian, bijak dalam tindakan. Yang dimana dalam hal ini diadakannya webinar konseling pelajar ini untuk meningkatkan kepercayaan seorang pelajar NU di Kabupaten Batang khususnya dan juga IPNU dan IPPNU pada umumnya supaya bersikap bijak dalam bertindak untuk mencapai impiannya dan juga mencapai cita-citanya. Nah, nanti materi secara umum yang disampaikan oleh pemateri ini bahwa bagaimana teman-teman ini nanti memanage diri sendiri, bagaimana pelajar bisa lebih percaya diri, lebih bijak dalam mengambil sebuah tindakan, dan harapannya pun nanti diskusi ini bisa menjembatani kita semua untuk meraih impiannya. Karena meskipun kita perempuan, itu bukan menjadi sebuah alasan untuk menjadi sebuah hambatan untuk kita meraih sebuah kesuksesan. Dan juga semua punya kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita, dan keterbatasan itu juga bukan sebuah penghalang untuk kita meraih sukses. Nah, karena kebanyakan orang itu tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Nah, dan itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, padahal kita itu kuat melebihi apa yang kita yakini. Kita kuat melebihi yang kita percaya. Maka dari itu, mental yang kuat juga perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk membawa kita pada kesuksesan, gitu. Nah, harapannya pun nanti teman-teman mengikuti sampai akhir sesi selesai, karena nanti di akhir sesi kita akan launching, sedikit spoiler ya, di akhir sesi ini nanti kita akan launching ruang sahabat atau cyber counseling milik Lembaga Konseling Pelajar Putri PCI PPNU Kabupaten Batang, yang dimana nanti teman-teman bisa tanpa teman-teman takut curhatannya itu bocor, dan semua itu juga menjadi penjembatan untuk mewadahi mewadahi curhatan teman-teman seperti itu. Masalah apapun bisa teman-teman curhatkan di situ. Yang namanya di situ kita beri nama Miscur. Nanti lebih lengkapnya perlu teman-teman simak sampai akhir selesai. Nanti akan disampaikan oleh tim dari LKPP PC IPPNU Kabupaten Batang. Begitu rekan dan rekan kita semua. Selebihnya nanti semoga diskusi ini harapannya bisa membawa manfaat untuk kita semua. Jadi saya mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rekanita Maulinatus Soleha. Sambutan yang sangat menginspirasi, juga tentunya menjadi pemacu semangat untuk teman-teman perempuan peserta webinar hari ini, karena sangat berisi sekali ya. Terima kasih Rekanita. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Rekanita Maulina bahwa hari ini terdapat krisis percaya diri, sehingga teman-teman perempuan ini banyak yang tidak percaya dengan kemampuannya sendiri, padahal kita ini memiliki potensi, dan potensi itu tentunya harus di-manage ya. Tentunya harus di-manage. Dan jika di-manage dengan benar, potensi kita ini akan muncul, akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi hari ini. Diskusi pertama, materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Ria Anisatus Soleha dengan tema membangun kepercayaan, merajut impian, bijak dalam tindakan. Nah, sebelumnya akan kami bacakan CV dari beliau. Nama beliau adalah Ria Anisatus Soleha, MSA.
Tempat tanggal lahirnya di Blitar, 30 Juni tahun 1987. Alamatnya di Jalan Gajah Mada, Gang Kasuari nomor 3, Bogoran, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Nomor HP ini bagi rekanita yang menyimpan bisa disimpan 081 33 33 19044. Riwayat pendidikan S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang. PPAK Universitas Brawijaya dan S2 di Universitas Brawijaya. Kemudian pengalaman organisasinya beliau, pertama UKM penulis di Universitas Negeri Malang. Kemudian UKM Kentrung dan Operet Universitas Negeri Malang. Dan PAC Fatayat NU Kecamatan Bandar. Mohon maaf, Kecamatan Batang. Selanjutnya, beliau akan menyampaikan terkait membangun kepercayaan, merajut impian, bijak dalam tindakan. Yang terhormat Ibu Ria Anisatus Soleha, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator ya yang sudah mempersilahkan saya. Jadi ini ceritanya saya sebenarnya tidak sengaja ya jadi narasumber, kok bisa bertepatan dengan ada 3 event di 3 kabupaten gitu ya. Batang, Kota Pekalongan dan Pekalongan itu acaranya barengan dalam minggu ini. Sebenarnya untuk acara di Kota Pekalongan itu sore hari ini, tapi karena saya bilang saya ada acara dengan Kabupaten Batang, akhirnya diundur nanti malam gitu. Jadi hari ini kita akan sharing ya. Bisa minta tolong untuk PowerPoint-nya ditampilkan. Jadi untuk dari tor yang masuk ke saya itu temanya tentang membangun kepercayaan, merajut impian, bijak dalam tindakan. Ini kan kalimatnya ini kan kalimat yang puitis gitu ya. Jadi saya mengartikannya kemarin itu seperti apa ya? Ini maksudnya seperti apa? Oh, yang jelas adalah sebuah motivasi gitu kan. Maunya nanti ada motivasi bagaimana kita mulai membangun kepercayaan diri, kemudian mengenali potensi diri. Nah, dan pada akhirnya kita tahu yang harus kita lakukan itu apa. Untuk PowerPoint-nya belum ada ya? Oke. Jadi karena ada kata impian, akhirnya saya cari kata-kata yang sesuai. Akhirnya saya menemukan kata-kata dream, believe, dan care. Mari kita bermimpi, mari kita percaya, dan mari kita mencapainya. Oke, next. Ini sekilas tentang saya. Jadi saya sebagai dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Islam IAIN Pekalongan, tapi saya juga di situ baru saja ya dilantik kemarin itu menjadi koordinator divisi pencegahan unit layanan terpadu pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di IAIN Pekalongan. Ini salah satu ULT gitu kan yang di antara PT KIN di Indonesia ini yang baru pertama berdiri. Dan kemudian ada saya koordinator divisi politik, hukum dan advokasi PAC Fatayat NU Kecamatan Batang dan juga founder komunitas gender langkah muslimah. Yang mungkin kalau di Kota Pekalongan kenalnya Mbak Vita yaitu motor penggeraknya. Saya cuma nyipasi saja, ya ayo bergerak. Nah, yang bergerak itu Mbak Vita. Oke, silakan next. Nah, saya awali dengan kalimat sapaan. Assalamualaikum Gen Z. Ada yang tahu ya Gen Z ya? Mari kita lihat di slide berikutnya apa itu Gen Z.
Next. Nah, ada Gen Z dan ada Gen Y. Kalau atau kita kenal dengan istilah milenial. Nah, saya ini Nah, sedangkan generasi Z itu adalah generasi yang dia lahir setelah tahun 95 gitu. Nah, kalau di sini, kalau di IPENU rata-rata lahirnya setelah tahun 1995 ya. Di sini ada yang lahirnya sebelum 1995 nggak selain saya? Saya cari teman ini ceritanya, biar nggak terlihat paling tua di sini ya. Ini sepertinya slide-nya menghilang ya. Nah, jadi Gen Z ini unik. Karena apa? Karena dia rata-rata mengakses internet sebanyak 3 sampai 5 jam per hari. Yang 90% dari mereka itu adalah mengakses lewat telepon pintar. Ya, kita kenal dengan smartphone. Yang paling sering diakses adalah Instagram dan Line. Ini PowerPoint saya kok jadi Mas Cimol ini ya? Bentar. Maaf. Oh ya, mohon maaf. Ya, kemute. Oke, next slide selanjutnya. Oke, wah ini tidak terlalu kelihatan. Intinya di sini adalah ciri-ciri dari generasi Z, mulai dari cara berpakaian, hiburan yang dipilih, mulai dari streaming musik ya, streaming aplikasi streaming musik, kemudian hiburannya, pilihan kulinernya, dan lain sebagainya. Nah, kita ke slide berikutnya. Sampai ada artikel yang dia membahas bagaimana kita harus mengenal generasi Z yang unik ini. Karena mereka karakternya akan sangat berbeda dengan generasi milenial. Oke, silahkan next-nya. Nah, yang pertama, ciri dari potensi dari Gen Z ini, yang pertama adalah menguasai teknologi. Salah satunya ya kita lihat di tahun 2020-2021, sekarang video conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya itu menjadi salah satu alternatif gitu kan ya, untuk mencari ilmu pengetahuan, termasuk sampai kuliah, sekolah juga daring. Nah, itu yang kalau misalkan kita berbicara dengan generasi yang lebih tua gitu kan ya, itu akan kesulitan. Aduh, ini seperti apa sih gitu kan ya? Seperti apa ya mengoperasikan Zoom, mengoperasikan Google Meet. Nah, tapi kan generasi Z melihat itu sebagai sebuah peluang.
dikuasai teknologi. Bahkan saya lihat ada beberapa IO yang dia memang khusus menawarkan video conference secara online. Jadi dia mulai dari awal pendaftaran sampai nanti sertifikat diberikan itu sudah include semuanya, tinggal terima gaji. Itu salah satu potensi ya yang dimiliki oleh generasi Z. Yang kedua adalah percaya diri. Karena yang ada di lingkungan sekarang itu sekarang sudah baik ya, sudah lebih baik daripada mungkin generasi saya waktu kecil, gitu kan. Dia memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiliki ambisi yang besar. Nah, ini terjadi karena begini. Jadi kalau kita runut ya, mulai kemerdekaan, gitu kan ya, mulai kemerdekaan misalkan zaman orang tua saya, kakek nenek saya, kemudian kakek nenek saya ke orang tua saya mungkin dengan kehidupan saya yang sekarang mungkin lebih bagus lagi dengan kehidupan saya sekarang. Nah, kehidupan generasi Z ini jauh lebih stabil lagi secara ekonomi gitu. Nah, karena lebih stabil secara ekonomi, maka secara pendidikan dia meningkat, banyak anak-anak muda yang sekarang menempuh pendidikan, daripada mungkin di zaman saya mungkin lulusan SMA sudah cukup, sekarang bahkan bisa jadi lulusan S1 dan S2 itu dianggap wajar kan. Nah, kemudian tapi ada buruknya adalah perilaku instan. Kan? Karena semuanya bisa didapatkan dengan instan, gitu kan ya. Artinya gini, kita bisa mendapatkan informasi dalam satu kali klik. Kalau saya dulu kuliah, gitu kan ya, saya harus mencari buku di perpustakaan. Kalau saya melakukan presentasi di kelas, maka saya harus membawa 5, saya dan teman-teman saya 5 buku perpustakaan untuk kita cari nanti jawabannya. Nah, kalau sekarang kita bisa langsung klik aja jawabannya, dan itu semua informasi ada di internet. Besar, punya kepercayaan diri yang besar, dia ada perasaan untuk ingin diakui. Jadi caranya seperti apa? Ini bisa jadi bagus dan jadi buruk ya. Bagusnya adalah dengan ingin diakui ini, dia akan ada apa ya, persaingan, ada kompetisi yang sehat gitu, di antara sesama generasi Z. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Ini adminnya habis live. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita mengenali potensi diri sedini mungkin. Oke, bisa ditampilkan lagi presentasinya. Saya hidup di zaman di mana teknologi tidak secanggih sekarang. Ada waktu saya kuliah ya, ada mulai ramai Facebook ya, tapi belum seperti sekarang ada berbagai macam aplikasi di media sosial, belum ada WhatsApp, jadi adanya cuma SMS. Nah, yang saya iri dari generasi sekarang adalah generasi sekarang sudah bisa mengenali potensi dirinya itu jauh lebih awal. Dengan cara apa gitu kan ya, dengan cara dia itu di media sosialnya itu cepat gitu loh. Jadi banyak sekali influencer gitu kan ya. Slide-nya mungkin next lagi sampai yang nomor 1. Oke. Jadi potensi diri kita itu bisa kita ketahui sedini mungkin. Apakah kita suka menulis, apakah kita suka olahraga, apakah kita suka memasak, apakah kita suka berdagang. Itu kita bisa kenali sedini mungkin. Nah, saya dulu waktu sekolah gitu kan ya, mulai SMP saya sudah nulis puisi, nulis cerpen gitu kan ya. Tapi saya tidak memahami kalau itu sebagai sebuah bakat
sebagai sebuah potensi yang bisa dikembangkan. Waktu itu saya mikirnya saya hobi, karena saya dari kecil waktu SD itu saya kan sudah terbiasa membaca banyak buku gitu kan ya. Akhirnya saya itu kan sama saja kayak membaca, menulis itu sama kayak membaca, itu adalah sebuah hobi. Itu bukan potensi yang harus dibanggakan. Potensi yang harus dibanggakan adalah nilai di rapot kita gitu kan secara akademik. Saya tidak memandang menulis itu sebagai sebuah potensi. Baru ketika saya kuliah, saya bergabung dengan UKM penulis, gitu kan, saya baru tahu ternyata itu sebuah potensi yang besar dan bisa dikembangkan. Dan jika dikembangkan, gitu kan ya, itu juga bisa akan menjadi sebuah profesi. Gitu. Kita bisa jadi content writer kalau sekarang kita lihat, ya kan, ada banyak web yang membutuhkan content writer. Kita bisa jadi konsultan, gitu kan. Kita bisa jadi konsultan sosial media perusahaan. Kita bisa menjadi penulis skenario, gitu kan. Kita bisa menjadi penulis di aplikasi online. Jadi kalau kita lihat kayak WhatsApp, ada lagi juga saya lupa apa namanya itu, teman saya nulis di situ, jadi booming, gitu kan ya. Jadi viral, dan ketika viral itu dia sampai kemudian menemukan penerbit yang besar, ditawari untuk diterbitkan secara cetak, dan akhirnya bukunya akan difilmkan. Dan itu hal yang di zaman saya itu seperti mimpi. Nggak mungkin misalkan buku saya itu bisa diterbitkan oleh Gramedia misalkan ya di Jakarta, karena Jakarta itu jauh sekali. Tapi sekarang Gramedia sendiri punya plafon untuk penulis pemula, gitu kan ya. Akhirnya plafon-plafon itu bisa dipergunakan untuk kita, ini loh unjuk diri, ini loh potensi diri kita. Nah itu yang menurut saya yang bisa dilakukan oleh generasi sekarang. Nah ini sebenarnya di pojok kanan ini ada foto cowok ganteng itu, si Vicky Naki kalau saya. Jadi kalau yang ngikutin YouTube, viral di YouTube itu ada Vicky Naki yang dia menguasai, kalau kemarin diwawancarai di Google kan ada lima bahasa asing kan ya. 5 termasuk bahasa Indonesia gitu. Dan kemudian dia mengasah kemampuannya dia gitu kan ya, dengan cara dia sebagai konten kreator dari rekaman dia di Ome TV gitu kan ya. Jadi kontennya dia dengan orang-orang di luar negeri, dia rekam, dia taruh di YouTube. Itu pertama dia bisa belajar bahasa asing yang pertama, yang kedua dia juga bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, itu sesuatu yang tidak terpikirkan di zaman saya. Zaman saya kalau saya mau belajar bahasa Inggris berarti saya harus kursus gitu kan ya. Kursus di tempat yang ada bahasa Inggris. Nah, ternyata sekarang kita cukup klik di YouTube gitu kan ya. Kita sudah bisa banyak sekali latihan-latihan bahasa Inggris online. Atau kemarin saya sempat baru beberapa tahun belakangan ini saya baru tahu kalau kita bisa mengakses gitu kan ya kursus online di universitas terkenal di luar negeri. Dan itu gratis gitu loh. Itu hal yang saya dulu tidak pernah seperti ini gitu. Jadi ini sebuah kesempatan yang besar untuk generasi sekarang. Sekarang next yang kedua, kembangkan dengan sumber daya yang ada di sekitar. Sumber daya di sini bisa jadi orang, bisa jadi dana, gitu kan ya. Sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri, gitu kan ya. Kalau misalkan di sini kita lihat ada gambar keluarga, komunikasikan dengan keluarga apa yang kita sukai. Kalau kita memang sukanya dagang, jualan, saya pernah dengar cerita kalau ada anak yang dia usia 19 atau 20 tahun dia sudah bisa punya ruko dari jualan online, gitu kan ya. Itu berarti kan dia potensinya memang berdagang di situ. Nah, kalau misalkan dari keluarga mendukung, gitu kan ya, maka kita akan tidak ada masalah gitu. Tapi kalau ada perbedaan beberapa prinsip ya dengan keluarga, misalkan kalau saya dari keluarga orang tua saya adalah guru gitu kan ya, cita-citanya tuh pokoknya anaknya jadi guru. Gitu. Anaknya harus jadi guru, nggak boleh jadi lainnya. Jadi ketika saya masuk jurusan akuntansi, saya mendaftarnya tanpa bilang waktu itu. Ketika saya sudah keterima di jurusan akuntansi, ibu saya tanya, yaitu mau ngapain jadi akuntansi kan gitu ya, sebagai guru zaman dulu yang dia nggak tahu, pokoknya bagi dia pekerjaan adalah guru. Ya akuntansi itu bisa kerja di perusahaan Bu, bisa kerja ini saya jabarkan. Ibu saya cuma melongo, oh gitu. Tapi dia nggak paham apa itu apa jurusan akuntansi. Yang jelas ibu saya yang penting dia tidak menentang saya, gitu kan.
Nah, tapi ada juga orang tua yang dia mungkin menentang anaknya untuk misalkan mengambil jurusan tertentu atau mengambil peminatan tertentu. Contohnya misalkan mau ngambil jurusan tata boga atau memasak gitu kan ya. Kamu mau jadi apa? Kalau buka warung kan ya udah buka wae, ngapain harus sampai ke apa namanya pendidikan resmi formal diformalkan untuk hanya untuk membuka warung gitu. Udah, jangan salah gitu kan ya. Itu salah satu jalan gitu loh, salah satu jalan bagaimana kita memanage. Tidak hanya kita membuka warung saja atau memasak saja, tapi kita juga belajar di dalamnya itu apa saja yang bisa kita lakukan dengan kuliner atau memasak. Jadi kita kembangkan dengan sumber daya di sekitar kita sesuai kemampuan kita, gitu ya, sesuai kemampuan. Kalau merasa misalkan saya ingin belajar bahasa Inggris tapi saya nggak punya uang untuk kursus, gitu kan, ternyata ada banyak sekali platform digital gratis. Nah, kalau misalkan saya punya kemampuan lebih, gitu kan ya, untuk mengeluarkan dana dan juga tenaga juga, mungkin saya bisa mengambil kursus, misalkan ya kalau yang terkenal ada di Kampung Pare, di Kediri. Kalian untuk cari pengalaman bagaimana hidup di luar kota. Nah, itu juga bagus juga. Tapi sesuaikan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Oke, next, nomor 3. Nah, ini dia. Pergunakan media sosial dengan bijak. Yang pertama untuk personal branding. Ya. Jadi media sosial jangan hanya dipakai untuk, ya sudah, kalau saya update status lagi liburan nih, gitu aja ya. Ya itu nggak apa-apa sih, tapi kan itu orang akan melihat kita sebagai orang yang, oh orang itu jalan-jalan, udah titik, gitu kan. Nah, ini saya punya pengalaman pribadi dengan media sosial. Jadi salah satu faktor yang membuat saya lolos tes wawancara waktu menjadi dosen di IAIN Pekalongan adalah media sosial. Jadi kalau sekarang tes wawancara itu kan cukup ketika nama kita saja di Google. Misalkan nama saya Ria Anisatu Solihah gitu kan. Akan keluar apa informasi tentang saya. Misalkan saya punya informasi, saya punya blog, saya punya sosial media, apa saja yang ada di sosial media saya yang di-share. Gitu kan ya. Jadi kalimat pertama yang diucapkan orang yang mewawancara seperti ini waktu itu. Oh, Mbak Ria, saya lihat Mbak Ria ini adalah seorang blogger ya. Oh, berarti Mbak Ria sedang menulis. Tulisannya apa saja? Bisa ditunjukkan tulisannya apa saja. Nah, seperti itu. Jadi sudah tahu. Bahkan salah satu pewawancara bilang, loh, nama kita ada dalam dalam sebuah seminar internasional yang sama. Nah, itu sudah sebuah poin yang menempatkan saya itu sebagai orang yang tidak dilupakan oleh pewawancara gitu, dari personal branding tersebut. Nah, itu yang membuat saya, oh ya berarti ternyata media sosial ini sangat penting sekali untuk mengenali kita sebagai etalase kita di awal. Nah, selanjutnya yang nomor 4, dan next. Yang nomor 4 adalah konsisten dan percaya bahwa akan ada jalan. Kita harus percaya. Makanya kalau di Islam itu kan orang ada istilah istiqomah ya. Jadi kalau kita istiqomah, sesuatu yang kecil itu akan jadi besar. Kalau kita misalkan kalau orang memandangnya hanya berdagang online gitu kan ya, hanya dagang online. Tetapi kata hanya dagang online itu bisa menghasilkan ratusan juta rupiah gitu loh. Kalau dilakukan secara konsisten. Artinya apa yang harus kita lakukan adalah yang kita melakukan itu dengan memulai sesuatu yang kecil dan berkelanjutan. Jadi ada istilah seperti ini. Apa yang ingin kamu lakukan, gitu kan ya? Branding atau personal diri itu adalah ketika apa yang orang pikir tentang kamu. Istilahnya seperti itu. Jadi ketika mendengar kata Ria, apa yang dipikirkan orang? Oh, Ria itu dosen, tapi dosen yang dia itu tertariknya di bidang gender. Nah, itu bisa dilihat dari konsistensi kita. Nah, dan percaya akan ada jalan. Nah, itu kalau di slide presentasi saya itu ada 2 foto ya. Foto yang pertama adalah foto Maudy Ayunda,
gitu kan ya. Kita semua sepertinya kalau yang ada di sini kenal ya kalau Maudy Ayunda. Itu salah satu artis idola saya, anak muda idola saya yang dia memang apa namanya artis tapi juga dia fokus di pendidikan. Nah, tapi di dalam apa namanya komentar-komentar di media sosial orang-orang selalu ada orang-orang juga yang menyalahkan dia. Jelas dia bisa keterima di kampus ternama di luar negeri karena dia punya privilege. Maksudnya privilege di sini dia SMA-nya adalah dari SMA internasional gitu kan ya, yang semua lulusannya itu banyak yang sekolah di universitas terkenal dan itu bukan hal yang wow karena Maudy Ayunda artis jadinya terekspos. Nah, bagaimana dengan kita gitu kan ya? Apakah kita punya peluang yang sama misalkan di bidang pendidikan gitu kan ya sama si Maudy Ayunda? Nah, kemudian saya tampilkan di gambar di sebelahnya itu ada Reina. Reina itu lulusan UNES yang dia viral karena dia waktu wisuda dia datang bersama bapaknya yang seorang tukang becak. Jadi bapaknya yang tukang becak itu Reinanya di di penumpang ketika wisuda dan dia mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik. Setelah itu dia viral dan kemudian dia mendapatkan beasiswa S2 dan S3 di Inggris. Artinya ketika kita konsisten maka selalu ada jalan, gitu kan ya. Pendidikan mungkin bagi sebagian orang ada yang merasa pendidikan itu penting, tapi ada yang sebagian orang lain merasa pendidikan itu tidak penting, gitu kan. Tapi kalau dari sudut pandang saya, pendidikan itu tetaplah penting. Next, sekarang yang nomor 5 terakhir. Mari kita mengurangi rebahan dan mulai bawa perubahan. Sekalipun kondisinya ini generasi online ya, generasi online yang gara-gara COVID, gara-gara corona akhirnya sekolahnya diliburkan dan akses kita untuk keluar itu terbatas, tapi kita harus tetap bisa membawa perubahan. Dimulai dari diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan dengan jari kita, itu kan ya? Apa yang bisa kita lakukan dalam misalkan dalam sebuah kamar gitu kan ya? Tentu yang positif. Kenali potensi diri, kemudian kita mulai tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapkan juga. Kalau dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu ada yang namanya visi misi. Nah, kita sebenarnya bisa membuat visi misi, kemudian tujuan itu secara lebih sederhana. Target apa yang kita lakukan, misalkan apa yang akan kita impikan, apa yang akan kita inginkan selama 5 tahun ini. Kita ingin jadi apa 5 tahun lagi, gitu kan? Kita bisa menetapkan itu. Saya pengen 5 tahun lagi saya ada di posisi ini. Saya dulu pernah punya target sebelum umur 30 tahun saya harus sudah lulus S2, gitu kan ya. Kemudian sebelum umur 35 tahun itu saya sudah harus S3. Tapi memang ini belum tercapai sih yang untuk S3 karena berbagai faktor ya. Nah, kira-kira seperti itu tanggapan materi dari saya. Jadi ajarkan saya ya mari kita generasi Z sebagai orang yang sangat menguasai teknologi, kita manfaatkan semua teknologi kita untuk menggali potensi diri. Terakhir tadi saya mendengar ada rumah sahabat ya, itu tadi bagus sekali berarti kalau memang Ibnu PC Batang mau membuat itu ya rumah sahabat tadi ya sebagai sebuah wadah gitu kan ya. Nanti harapannya barangkali juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait gitu kan ya. Jika misalkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi tidak hanya permasalahan akademis tapi permasalahan non akademis gitu ya. Nanti harapannya nanti saya pengennya sih anak-anak muda NU gitu kan ya, terutama yang perempuan gitu kan punya potensi yang bagus dan juga dia aware gitu terhadap bahayanya juga karena dia Gen Z gitu kan ya, penggunaan teknologi tinggi itu ada bahayanya juga. Itu sebenarnya yang akan saya sampaikan di Ibnu Kota Pekalongan tentang bahayanya kekerasan gender berbasis online. Mungkin bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Sekian presentasi dari saya. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria
Pasti nih dari teman-teman peserta itu banyak yang mau bertanya ini ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti silakan bisa ketik pertanyaan kalian, kemudian dikirimkan ke fitur chat di Zoom ataupun bisa komentar di live YouTube. Ya. Bisa di live YouTube maupun di fitur chat yang ada di Zoom. Untuk pertanyaan ini ada sesi pemateri kedua kita yang juga tidak kalah keren sama Ibu Ria ya. Ini sama-sama perempuan hebatnya IPPNU. Beliau akan membawakan tema bijak dalam tindakan, bertindak dalam melangkah, mengambil keputusan, membuat skala prioritas dan rencana untuk meraih impian agar tidak salah langkah. Nah, tema ini akan disampaikan oleh Rekanita Nurwedia Devi Rahmawati yang akrab dipanggil Rekanita Pipit. Ya. Beliau ini biasa dipanggil wanita Pipit, Rekanita Pipit, mohon maaf, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua kita bahwa beliau adalah nominasi pasangan muda inspiratif, karena selain beliau yang keren, itu juga beliau adalah istri dari Sekum Ibnu Rekan Mufariul Hazin. Nah, ini akan saya bacakan CV beliau. Namanya Nurwedia Devi Rahmawati atau biasa dipanggil Rekan Pipit. Lahir di Kediri pada 14 Agustus 1994. Nomor HP, nah ini untuk Rekanita yang barangkali nanti dibutuhkan bisa dicatat. 081 55 55 57 64. Limanya ada 5. Nomor cantik ini. Andat, Kabupaten Kediri. Domisili Jalan Salemba Tengah. C 113 Jakarta Pusat. Email nurwedia@gmail.com. Instagram, nanti di follow Instagramnya biar kita Instagramnya itu kemudian Facebooknya sesuai namanya Nurwedia Devi Rahmawati. Twitternya @pipit_fariha. Nah ini riwayat pendidikan formal TK Dharma Wanita Selosari yang lulus tahun 2000. Waduh, tahun 2000 udah lulus TK ya. 2000 saya baru lahir itu bersama teman-teman yang hari ini jadi peserta. SD-nya di SD Negeri Selosari 1 lulus tahun 2006. SMP-nya di MTS Negeri 2 Kota Kediri lulus tahun 2009. SMA di SMK Negeri 2 Kota Kediri lulus tahun 2012. S1 di STAIN Kediri Pendidikan Bahasa Arab lulus tahun 2016. Kemudian S2-nya di IAIN Kediri jurusannya Pendidikan Bahasa Arab lulus tahun 2018. Nah, S3-nya ini beliau di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pengkajian Islam tahun 2020 sampai sekarang. Berarti sekarang masih menempuh doktor ya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Riwayat pendidikan non formalnya yang pertama Pondok Pesantren Cabang HM Lirboyo Kediri. Kemudian Pondok Pesantren Tarbiyatul Quran bidang tilawah Al-Quran. Pengalaman organisasinya ini, cukup banyak Rekanita. Pertama, Seni Baca Al-Quran atau SBA di MTS Negeri 2 Kediri tahun 2008 sebagai pengurus. 2, Dewan Jamaah Masjid SMK Negeri 2 Kediri tahun 2010 sebagai sekretaris. Kemudian yang ketiga, Paskibraka SMK Negeri 2 Kota Kediri tahun 2011 sebagai pelopor pendiri. Yang keempat, Atulab Gabungan SKI se-Kota Kediri tahun 2011 sebagai pengurus. Kemudian Forum Alumni Dewan Jamaah Masjid tahun 2012 sebagai bendahara. Yang keenam, UKMK STAIN Kediri tahun 2013 sebagai koordinator Ikatan Qoriah Mahasiswa. 7, UKM Kerohanian STAIN Kediri tahun 2014 sampai 2015 sebagai sekretaris umum.
8 pimpinan ranting IPPNU Desa Selosari periode 2011-2013. Dan 14 sebagai koordinator Departemen Kaderisasi. Yang ke-10 PACI PPNU Kecamatan Kandat periode 2014 sampai 2016 sebagai sekretaris. 11 PACI PPNU Kecamatan Kandat periode 2016 periode sampai 2018 sebagai wakil ketua 2. 12 PKPT IPPNU Stein Kediri periode 2013-2014 sebagai wakil ketua. 13 PKPT IPPNU Stein Kediri periode 2014 sampai 2015 sebagai ketua. Kemudian yang ke-13 PKPT IPPNU yang ke-14 PC IPPNU Kabupaten Kediri periode 2013 sampai 2015 sebagai Waka2 bidang kaderisasi. 15 PC IPPNU Kabupaten Kediri 2015 sampai 2017 sebagai Waka1 bidang organisasi. Yang ke-16 PC IPPNU Kabupaten Kediri periode 2017 sampai 2019 sebagai ketua. Dan masih banyak lagi. Nah, ini yang saya bacakan yang terakhir, yang ke-20 ini. Pimpinan Pusat IPPNU periode 2018 sampai 2021 sebagai lembaga konseling pelajar putri. Sehingga ini cocok sekali dengan tema kita hari ini. 21 Ikatan Alumni ITLA Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia dari tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian Ikatan Alumni Pasca Sarjana IAIN Kediri 2018 sampai sebagai wakil ketua. Dan yang terakhir adalah Lembaga Talenta Pendidikan Indonesia tahun 2019 sampai 2024 sebagai ketua. Nih, ada daftar prestasi-prestasi beliau. Prestasi yang pernah diraih yang pertama juara 1 pasangan muda inspiratif dan berprestasi tahun 2019 oleh Kemenpora RI. Yang kedua, finalis Duta Pendidikan Jawa Timur tahun 2016, 3 penghargaan pemuda hebat Kemenpora RI tahun 2015, 4 pemuda sarjana penggerak pembangunan pedesaan Kabupaten Kediri tahun 2017. Kemudian yang kelima, pengukuhan relawan anti narkoba BNN tahun 2017. 6 juara 2 lomba isai se-Jawa Timur oleh PW IPPNU Jawa Timur. 7 juara 1 Festival Sholawat Al-Banjari se-Jawa Timur di UNP Kediri. Juara backing vokal terbaik Festival Sholawat Al-Banjari se-Jawa Timur. Juara 1 Festival Sholawat Al-Banjari se-Karisidenan Kediri. Finalis Festival Sholawat Al-Banjari se-Jawa Timur oleh Jawa Pos. Juara harapan 2 Lomba Musabaqah Tilawatil Quran se-Kecamatan Kandat. Finalis Olimpiade Aswaja NU se-Jawa Timur di kantor PWNU Jawa Timur. Pelatihan dan workshop-workshop yang beliau ikuti juga cukup banyak, bahkan sangat banyak Rekanita. Ada 17. Dan yang terakhir itu adalah latihan pelatih nasional atau Latpelnas oleh pimpinan Pusat IPPNU tahun 2018. Pengalaman kerja beliau ada asisten direktur di CV Nusa Edu Center tahun 2018 sampai sekarang, panitia pemilihan kecamatan Kandat Pilgub tahun 2018, guru bina prestasi bahasa Arab MTS Negeri 2 Kota Kediri, dan pengajar BTQ SMPN 7 Kota Kediri tahun 2016 sampai 2019. Moto hidup beliau sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Hidup sekali berarti lalu mati. Wah, keren sekali ini CV beliau ya. Selain pengalamannya yang banyak sekali, beliau juga sangat menginspirasi teman-teman perempuan hari ini. Langsung saja beliau akan menyampaikan bijak dalam tindakan, bertindak dalam langkah, mengambil keputusan, membuat skala prioritas, dan rencana untuk meraih impian agar tidak salah langkah. Silakan kepada Rekanita Nurwedia Devi Rahmawati, kami persilahkan. Monggo. Oke, baik. Sebelumnya terdengar suara saya, Rekanita? Terdengar suara saya? Rekanita moderator, apakah terdengar suara saya?
Oke, baik. Sudah terdengar ya suara saya? Atau masih ada kendala? Monggo Rekanita Pipit kami persilahkan. Oke, baik. Sudah terdengar ya suara saya ya, moderator? Oke, baik. Oh, suara saya kecil ya, masih kecil ya? Iya, ya Kak. Iya, Ya. Nah, ini hujan. Oke, baik. Semampu saya ini biar suaranya terdengar ya. Oke, baik. Sebelumnya rekanita sekalian, saya sapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekanita sekalian, pada kesempatan sore kali ini saya bisa menyapa rekanita dari PC IPPNU Batang yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah merupakan rangkaian dari Harlah IPPNU yang insya Allah akan dilaksanakan serentak pada hari ini tanggal 2. Kemudian tadi sudah diperkenalkan terkait dengan kurikulum VT yang panjang sekali. Harusnya jangan dibaca semua rekanita, mungkin yang mewakili saja ya. Nah, ini sudah terdengar stabil atau belum suara saya ya? Sudah. Oke, baik. Agak susah karena di sini lagi hujan deras dan saya juga lagi tidak di posisi di Jakarta, jadi lumayan ini. Oke, mungkin bisa dari admin bisa share screen aja biar bisa sambil melihat screen yang sudah saya buat. Oke, baik. Di situ sudah terpapar terkait dengan PPT yang saya buat. Di sini saya juga mendapat undangan dari rekanita PC IPPNU Batang yang kemarin ketuanya menghubungi saya untuk menyampaikan terkait materi besar, yakni membangun kepercayaan, merajut impian, bijak dalam tindakan. Nah, karena saya di sini adalah perwakilan dari Lembaga Konseling Pelajar Putri dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Namun sebelum saya mulai terkait dengan materi sore ini, saya akan menyampaikan salam hormat dari rekanita Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yaitu rekanita Nurul Hidayatul Ummah, yang pada kali ini beliau sedang persiapan untuk rangkaian acara Harlah yang dilaksanakan di gedung PBNU. Baik rekanita, itu slide sudah terpampang nyata ya, sudah ada di situ. Akan saya mulai terkait dengan materi sore kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan membangun kepercayaan, merajut impian, bijak dalam tindakan. Nah, ini yang perlu benar-benar kita fokus. Mungkin bisa dilanjutkan slide berikutnya, rekanita admin. Oke, ini sekedar perkenalan dari sekian rentetan yang sudah disampaikan oleh rekanita moderator, sudah berbaik hati tadi ya. Terlalu banyak yang dibaca, tapi tidak apa-apa. Semangatnya yang saya apresiasi luar biasa. Di sini, ini adalah akun-akun media sosial saya, pengenalan secara singkat. Itu untuk nomor saya, barangkali nanti bisa sharing juga. Selanjutnya, ini untuk slide selanjutnya rekanita, ini hanya sekedar perkenalan dari saya. Nah, ini yang dibaca rekanita tadi sekian banyak ini ya. Jadi saya memang dari
kecil, bukan dari kecil, ketika saya jadi pelajar itu sudah ikut organisasi, jadi lumayan banyak untuk pengalamannya juga. Sudah pernah berproses melalui pimpinan ranting, PAC, PKPT, PC, PW, dan sekarang di pimpinan pusat. Serta mungkin yang lainnya, ada juga mahasiswa Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia juga saya ikut. Kebetulan satu bidang yang sama dengan saya. Kemudian untuk prestasi yang pernah diraih, sudah disebutkan tadi, kemarin saya mencoba memberanikan diri untuk ikut kesempatan dalam pemilihan pasangan muda inspiratif dan berprestasi, dan alhamdulillah pada tahun 2019 dinobatkan sebagai juara 1 pasangan muda inspiratif. Padahal banyak hal yang masih perlu dipelajari, akan tetapi pencapaian ini yang nanti akan saya sharingkan, bahwa jangan puas terhadap pencapaian Rekanita saat ini, maka harus terus-menerus untuk evaluasi diri mana yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki, karena ini adalah satu langkah untuk mencapai tujuan kita. Selanjutnya, slide selanjutnya Rekanita. Oke, itu juga masih kurikulum vitae yang mungkin bisa dilihat saja secara sekilas. Untuk pelatihan, kalau dari jenjang IPPNU, saya sudah selesai mulai dari Makesta, Lakut, TOT, Latpelnas, apapun itu sudah, diklat sudah pernah. Itu saja mungkin yang bisa dilihat. Terus slide selanjutnya Rekanita. Oke, slide selanjutnya, admin. Nah, ini Rekanita, karena saya di sini mewakili dari Lembaga Konseling Pelajar Putri dari pimpinan pusat IPPNU, saya juga ingin men-sharingkan terkait dengan ini adalah wadah konseling secara online yang sudah diinisiasi, diperiodisasi oleh Ketua Umum IPPNU yang sekarang. Kita ada LKPP, kemudian logo yang kita gunakan untuk LKPP ataupun nanti kita ada kegiatan di bawah, itu silakan menggunakan logo resmi yang sudah diresmikan di Konbes kemarin di Banten. Seperti itu. Ini logo yang saya tampilkan adalah logo LKPP yang terbaru. Untuk slide selanjutnya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan men-sharingkan langsung, karena tadi ada pemateri yang luar biasa. Beliau adalah kontributor dari Mubadalah. Saya yakin tadi yang disampaikan terkait dengan Gen Z, kemudian bagaimana membuat segi positif penggunaan dari media sosial, kemudian bagaimana cara kita melakukan kita memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin. Nah, itu sudah disampaikan, dan beberapa hal yang ini nanti yang saya sampaikan adalah Ibu Ria, juga salam tatim dari saya, Ibu Ria. Jadi ini terkait dengan bagaimana pengambilan langkah bijak untuk kita punya impian, kita punya harapan di depan. Maka yang pertama yang saya sarankan adalah bagaimana sih kita percaya diri. Nah, kita harus benar-benar merasa bahwa diri kita itu mampu. Nah, siapa lagi kalau bukan kita yang mempercayai bahwa kita itu bisa. Maka harus membangun mindset bahwa kita pasti bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang sudah menjadi impian, itu pasti kita akan mampu menjalankan dengan baik, yaitu dengan satu kuncinya, percaya terhadap diri sendiri. Jadi semuanya adalah dimulai dari diri sendiri. Nah, baik, ini adalah fokus dan inti dari hal yang akan saya sampaikan sore kali ini. Untuk meraih sebuah impian, yang pertama adalah kita harus cerdas,
skala prioritas. Jadi bagaimana kita mampu memilah mana yang mendesak, mana yang tidak mendesak, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Karena ini akan mempengaruhi terhadap bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang harusnya dan yang tepat untuk kita ambil saat ini juga. Seperti itu. Ataupun ini juga hal yang bisa kita ambil untuk mungkin beberapa hari ke depan ataupun beberapa minggu ke depan ataupun 1 tahun ke depan. Untuk secara cerdas skala prioritas di sini kita nanti akan bahas setelah ini. Untuk yang kedua yaitu kunci untuk meraih sebuah impian adalah fokus terhadap tujuan. Apa sih tujuannya? Maka kita nanti juga akan membahas terkait dengan apa sih pohon impian. Nah, itu nanti akan saya paparkan. Kemudian untuk yang ketiga adalah action, jangan menunda dan lakukan mulai dari sekarang. Selanjutnya, slide selanjutnya Rekanita. Oke, baik. Di situ sudah terpapar bagaimana kita menentukan skala prioritas. Nah, ini yang saya bahas ini. Ini sangat penting kita pelajari dan kemudian juga perlu jam terbang yang lumayan. Maksud saya, jadi kita harus benar-benar berproses karena untuk menentukan sebuah keputusan tentu kita perlu sebuah pertimbangan. Nah, di sini adalah kunci utama ataupun modal utama itu berasal dari yang namanya skala prioritas. Jadi kita harus tahu, ini yang saya paparkan adalah salah satu contoh saja. Ketika mana sih kebutuhan kita yang penting, ibadah tepat waktu itu pasti dan itu sangat penting. Kemudian ingin melanjutkan S2, maka persiapan kuliah. Nah, ini berarti penting karena sebentar lagi deadline pendaftaran akan selesai. Nah, ini yang hal-hal yang akan menjadikan sebuah pedoman, mana sih yang penting, kemudian mana yang perlu saya, mungkin masih bisa saya kerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga hal yang perlu diperhatikan juga adalah prioritas terkait dengan mendesak ataupun tidak mendesak. Jadi yang kira-kira mungkin ada tugas besok, yang mungkin sekarang masih sekolah, besok ada tugas untuk mengumpulkan mungkin pelajaran matematika atau pelajaran IPA atau apapun itu. Kemudian hari ini usahakan jangan terbiasa kita tergesa-gesa. Jadi persiapan itu perlu, jadi membuat planning itu sangat perlu, merencanakan karena itu nanti juga akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Mungkin kalau terkait dengan skala prioritas itu jadi benar-benar menyesuaikan terhadap kebutuhan dari rekan dan juga rekanita. Rekanita di sini pasti juga memiliki problem atau permasalahan yang kiranya kadang juga sulit untuk menentukan mana sih prioritas yang utama, mana prioritas yang kedua, yang bisa saya nanti dulu lah. Setelah prioritas pertama saya selesaikan, kemudian prioritas yang kedua baru saya lakukan setelah prioritas pertama selesai. Nah, itu yang perlu dipelajari dan itu perlu proses bagi saya. Yang dulunya awalnya saya juga bagaimana sih pengambilan keputusan yang tepat, apakah keputusan saya ini tepat, apakah ini benar. Nah, itu pasti akan mengalami fase di situ. Tapi ketika sudah paham terkait mana yang penting, mana skala prioritas, nah itu nanti akan sangat membantu terkait dengan pengambilan keputusan di akhir. Slide selanjutnya, Rekanita. Oke, nah di situ terpampang pohon. Kenapa ada pohon warna-warni? Saya hanya mengilustrasikan bahwa ketika Rekanita semuanya memiliki impian, ketika kita sudah selesai melakukan skala prioritas, karena skala prioritas ini sangat erat kaitannya dengan pohon impian ini. Kenapa itu? Karena tujuan akhir kita itu pinginnya apa?
itu akan kita lihat dari pohon impian. Tapi tidak semua orang memiliki pohon impian, kadang juga memiliki inisiatif untuk menulis di buku pribadi atau buku diari atau apapun itu yang sekiranya itu memang benar-benar punya pribadi yang tidak dibaca oleh orang lain. Kadang kita bisa menuliskan di situ, atau lebih mudahnya, ini yang juga saya terapkan, itu adalah bagaimana menuliskan impian. Kalau Rekanita pasti punya kamar pribadi, itu silakan dituliskan di dindingnya masing-masing, di dinding ataupun di kaca ke tempat Rekanita bercermin, tempat Rekanita berdandan, itu bisa juga, karena ini sangat penting, karena volume ketika kita melihat apa yang kita tuliskan impian kita. Contoh, mungkin setiap hari kita bisa melihat berkali-kali impian kita, itu akan mendorong kita untuk melakukan segera action untuk benar-benar ini yang harus saya lakukan saat ini, supaya impian saya yang impian terdekat ini bisa segera terwujud. Nah, itu ada di ini namanya pohon impian. Bisa dibentuk sebuah pohon cantik, sebagus mungkin, ini sebagai hiasan di kamar, tapi isinya adalah impian-impian Rekanita sekalian. Jadi nanti bisa dibaca oleh mungkin orang tua kalian, bahkan bisa jadi juga Rekanita akan dibantu untuk didoakan, supaya impian ini benar-benar nyata dan secara real akan dilaksanakan dengan secepatnya. Itu yang sangat penting, karena di situ tertulis juga harapan bukanlah impian, tetapi sebuah jalan untuk mimpi menjadi kenyataan. Itu yang sangat-sangat penting. Tapi sebuah harapan itu selalu datang untuk mereka yang selalu senantiasa berdoa dan berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Jangan takut untuk gagal. Saya berkali-kali juga gagal. Mungkin dalam hal pembelajaran, nilai saya kurang. Saya yakin untuk pertemuan selanjutnya saya harus maksimal. Nah, ini yang bangkit lagi ini loh, yang dimiliki bahasanya, memiliki nilai yang sangat mahal dan jarang orang mempunyai semangat yang seperti itu. Ketika kita gagal, kalau kita hanya diam saja dan pasrah terhadap kegagalan, maka ya impian kita hanya sampai di situ-situ saja. Tapi kalau kita kemudian gagal, kita bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, pasti gagal itu tiba-tiba nanti bosan juga dengan kita. Dan otomatis kita juga, itu memang merupakan proses yang harus kita alami dan yang harus kita jalani. Karena kalau terkait dengan impian, Rekanita, hanya dalam sebuah contoh saja ya, saya juga tidak, ini hanya sebagai sharing. Jadi ketika mungkin saya memiliki impian, saya ingin lulus doktor di usia sebelum 30 tahun. Nah, ini saya juga masih dalam proses untuk benar-benar action, benar-benar keluar dari zona nyaman, sampai beberapa hal yang mungkin diputuskan sekarang. Orang-orang yang ada di sekitar saya ketika tahu saya mengambil S3 dengan sekarang juga masih aktif di organisasi, kemudian saya juga seorang ibaratnya ibu dari satu orang anak yang masih kecil, kemudian diiringi dengan kuliah S3, itu bukan hal yang mudah. Apalagi juga saya di Jakarta itu, pindah ke Jakarta itu adalah sebuah penyesuaian lingkungan juga, yang tentunya semua ada tantangan dan proses, tapi yakinlah Rekanita, karena sebuah proses itu nanti tidak akan mengkhianati hasil akhirnya. Seperti itu. Selanjutnya Rekanita, slide selanjutnya. Nah, ini yang menjadi prinsip saya juga. Salah satunya adalah action atau lakukan mulai dari sekarang atau tidak sama sekali, karena penyesalan pasti akan datang di belakang. Kalau penyesalan di depan,
kita pasti nggak akan memaksa gitu. Jadi lakukan mulai dari sekarang atau tidak sama sekali. Ini perlu ditancapkan, bahkan mungkin bisa Rekanita tulis di bukunya masing-masing, buku pribadi. Impian Rekanita itu apa di buku itu. Kemudian tulis di bawahnya, lakukan mulai dari sekarang atau tidak sama sekali. Ini sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana take action, bagaimana action kita, bagaimana langkah kita untuk segera mewujudkan impian. Ini sangat penting sekali. Nah, ini yang mungkin mewakili dari Lembaga Konseling Pelajar Putri. Di sini slide selanjutnya, Rekanita. Nah, pelajar putri di sini yang saya paparkan, ini adalah sharing sebagai salah satu dari pengalaman saya. Jadi ketika jadi aktivis itu jangan lupakan nilai akademisnya, gitu. Jadi ketika kita jadi aktif di organisasi, kita mampu berkarya dan terlibat aktif di organisasi, di struktural maupun non struktural. Nah, kita jangan lupakan terkait dengan nilai akademis. Ini yang dimaksud nilai akademis mungkin kalau yang masih sekolah SMA, ataupun di sini juga ada yang SMP, masih SMP, ataupun juga kuliah. Ini adalah nilai pencapaian dari hasil belajar Rekanita semuanya. Tapi nilai ini bukan menjadi tolak ukur akhir. Akan tetapi bagi saya ketika mampu menyeimbangkan keduanya, antara aktif di organisasi kemudian juga secara nilai akademis kita mampu seimbang, maka nanti di ujungnya akhir ketika mungkin Rekanita yang kuliah itu KKN, yang perlu program di masyarakat, nah kita sudah punya bekal di organisasi sebagai aktivis. Kemudian ketika kita juga perlu materi pembelajaran, perlu sharing kepada adik-adik, kita bisa berbagi ilmu, kita punya bekal kemampuan secara akademis, begitu. Jadi menurut saya di sini adalah keseimbangan sebuah kunci sukses untuk mewujudkan semua impian. Itu sangat penting. Jadi kalau saya itu harus 50-50. Jadi benar-benar dua-duanya ini seimbang. Tidak berat sebelah, tidak berat di aktivisnya, dan juga tidak berat di akademisnya. Tapi dua-duanya bisa seimbang. Saya juga tidak hanya asal bicara, memberikan contoh. Saya juga punya pengalaman. Jadi ketika mungkin yang saya contohkan di S1, ketika S1 saya juga posisinya sebagai aktif di Ketua Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia, Ketua 2. Itu pun juga saya berusaha untuk mengimbangi secara nilai akademisnya, dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan skripsi terbaik. Nah, ini maksudnya ini adalah bagi saya adalah impact ataupun pengaruh besar ketika kita aktif, itu otomatis kita akan terbawa oleh suasana proses, maka kita juga bisa menyeimbangkan, oh bagaimana sih nanti kalau kita kuliah, kita bisa membagi waktu antara organisasi dan juga perkuliahan. Itu pasti bisa kita lakukan ketika kita memiliki sebuah keyakinan, itu yang sangat penting. Di S2 juga sama seperti itu, saya juga aktif sebagai ketua cabang, kemudian juga di IPPNU masih banyak, termasuk jadi pembina juga, dan lain-lain itu di kurikulum vitae yang sudah dipaparkan tadi. Tapi di situ juga saya berusaha untuk memompa diri, bagaimana kita mampu berprestasi dalam studi yang sedang kita jalani di saat itu. Nah, alhamdulillah ketika wisuda S2, saya berhasil melihat ring nilai, mampu mendapatkan nilai tertinggi sepasca sarjana saat itu wisuda yang saya alami pada saat itu, tahun 2018. Nah, kemudian memang saya berhenti sejenak 1,5 tahun dalam hal perkuliahan, karena saya ingin berproses benar-benar menjadi seorang seorang mam yang baik. Jadi
1,5 tahun saya gunakan untuk benar-benar fokus kepada pendidikan anak secara sedini mungkin. Nah, kemudian baru tahun 2020 ini saya mengambil S3 kembali yang dengan harapan yang sudah saya tuliskan juga sebelum usia saya 30 tahun saya sudah selesai perkuliahan S3. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa impian yang sudah saya tuliskan dan ini memang perlu sebuah action yang benar-benar kuat. Kadang-kadang kita juga galau, itu pasti. Kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita pasti pusing bagaimana sih langkah yang harus saya ambil, apakah langkah ini benar, itu pasti problem-problem seperti itu pasti akan dialami, akan tetapi yakinlah bahwa proses itu sangat indah ketika kita benar-benar menikmatinya dan yakin bahwa di akhir nanti pasti ada sesuatu yang indah hasil dari sebuah proses. Selanjutnya Rekanita. Karena saya tidak banyak yang saya sharingkan. Nah, ini adalah kunci yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita. Nanti kita bisa lebih kepada sharing, kepada pengalaman, ataupun apa yang ingin kita sharingkan. Nah, di slide yang terakhir ini, membahas terkait dengan impian, make your dream come true. Jadi, buatlah impian dalam angan-angan itu ya ibaratnya kayak orang tidur yang hanya mimpi tapi tidak dalam dunia nyata. Nah, itu yang perlu dipelajari bersama, yang kita juga perlu berproses bersama, maka satu langkah demi langkah lagi untuk mencapai sebuah tujuan, kita perlu prioritaskan mana yang penting, mana yang tidak penting. Kiranya kita mampu menulis impian kita, apa sih impiannya, karena ini sangat penting. Rekanita setiap hari berganti hari, terus kalau tidak memiliki tujuan akhir, terus kita akan berujung kepada apa dan kepada impian yang mana yang kita akan jalani. Itu yang kiranya perlu mulai catat. Kalau Rekanita ada yang belum menuliskan impiannya, silakan mulai dari hari ini bisa dituliskan impiannya, dan yang paling penting adalah bagaimana Rekanita bisa melakukan action, lakukan mulai dari hari ini, berjanji pada diri sendiri bahwa Rekanita semuanya pasti akan bisa dan percaya diri, jadilah diri Rekanita sendiri, dan yakinkanlah pada diri sendiri bahwa I can do it. Jadi saya dapat melakukan itu, seperti itu. Dan yang terakhir di sini saya hanya berpesan bahwa be a valuable person, jadilah manusia yang bernilai, karena ketika kita sudah memiliki nilai, kita akan bisa melalui proses dengan baik, karena menjadi orang yang bernilai itu perlu proses panjang, menata diri, menata hati, dan juga menata lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan ini merupakan pesan saya. Fokuslah terhadap apa impian Anda, kemudian serius, yang jelas ketika kita punya impian, kita harus fokus, kemudian serius, lakukan dengan serius, tapi juga boleh santai-santai. Cuman serius ini dalam artian adalah bagaimana kita action untuk benar-benar mewujudkan impian. Kemudian yang terakhir adalah tulus ataupun ikhlas untuk menjalani. Karena kalau tidak ikhlas, percuma kita melakukan hal-hal yang sekiranya kita sudah serius, tapi kita tidak ikhlas untuk melaksanakan itu. Padahal itu impian kita sendiri. Jadi kita harus fokus, serius, dan juga tulus. Karena kalau prinsip dari saya pribadi, hidup kita itu hanya sekali, kemudian buatlah yang berarti, jadilah manusia yang sangat bernilai untuk manusia yang lain. Kemudian karena di akhir ending kita pasti semuanya akan mati. Jadi jangan sampai kita hidup tanpa memiliki nilai yang berarti untuk masyarakat, ataupun nilai yang berarti untuk keluarga kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang saya jadikan moto, hidup sekali, harus
dibuat yang sangat berarti, kemudian kita pasti akan berujung kepada yang namanya mati. Mungkin itu Rekanita yang bisa saya sampaikan. Slide selanjutnya mungkin bisa digeser. Ini hanya sekedar informasi bahwa saya di sini karena juga masih di kepengurusan Lembaga Konseling Pelajar Putri Pimpinan Pusat IPPNU. Kita ada layanan konseling secara online melalui WA. Tapi Rekanita bisa buka dulu websitenya rekanita.id, itu nanti mungkin bisa dilihat, ataupun ke Instagramnya langsung ke Ruang Pelajar ID, ataupun juga bisa save langsung nomor yang ada di bio Instagram Ruang Pelajar ID. Jadi kalau Rekanita PCI PPNU Batang akan meresmikan cyber konseling secara online, secara cyber, nanti kita bisa terkait ataupun saling menguatkan di lembaga konseling pelajar putri ini. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, selanjutnya bisa kita diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Rekanita moderator. Baik, terima kasih Rekanita. Tadi ada kutipan yang sangat menarik, yaitu make your dream come true dan jadilah manusia. Baik, terima kasih Rekanita. Tadi ada kutipan yang cukup menarik, yaitu jadilah manusia yang bernilai untuk Rekanita semua, bahwa dengan bernilai maka kita akan mampu melakukan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Tadi rekan beberapa ada yang sudah mengirimkan pertanyaan baik live YouTube maupun di fitur chat. Nah, baik. Akan saya bacakan pertanyaan yang pertama. Dibuka langsung ini, Mbak. Pertanyaan pertama tadi ditujukan kepada Ibu Ria, bahwa kenapa generasi Z itu lebih suka pekerjaan ataupun kegiatan yang bersifat instan. Apa penyebabnya? Kurang lebih seperti itu ya. Pertanyaan pertama untuk Ibu Ria. Monggo bisa langsung dijawab terlebih dahulu, kemudian nanti pertanyaan yang dari YouTube. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya tadi ya, kenapa kok generasi Z dan milenial? Sebenarnya mungkin hanya generasi Z ya, karena generasi milenial, generasi saya adalah generasi peralihan gitu kan ya. Dari yang awalnya teknologi itu belum canggih, sampai kemudian teknologi canggih seperti sekarang ini. Nah, kenapa kok generasi Z sukanya yang instan? Jadi dia efeknya adalah dia tidak suka pada birokrasi yang berkelindan gitu ya. Nah, pertama adalah salah satu faktor utamanya adalah karena adanya teknologi, penggunaan teknologi. Jadi generasi Z kan lahir, mungkin dia sudah divideokan oleh orang tuanya ya, mulai dari foto gitu kan ya. Bahkan kalau artis-artis sudah punya akun Instagram masing-masing gitu kan ya. Jadi benar-benar semenjak lahir itu sudah dikelilingi oleh teknologi. Teknologi tidak hanya smartphone saja ya, tapi teknologi lainnya gitu yang membuat dia menjadi lebih mudah untuk meraih segala sesuatunya gitu, dibandingkan mungkin generasi saya. Kalau generasi saya, misalkan saya butuh sebuah, kalau zaman saya kecil nih ya, saya kan kalau prestasinya, kalau misalkan saya sudah dapat ranking gitu kan, ranking 1 di kelas gitu, orang tua saya nanti akan mengajak saya jalan-jalan gitu, liburan ke rumah nenek, dan di situ naik kereta, di situ ketika kita keluar dari stasiun, itu nanti ada deretan buku-buku bekas gitu kan ya, buku-buku bekas, karena orang tua saya mampunya memang belinya di buku-buku bekas itu. Jadi ada majalah, ada lain sebagainya. Nah, ketika saya ingin mendapatkan sesuatu informasi, saya harus berusaha dulu kan menjadi yang terbaik di kelas, baru saya dapat
penghargaan berupa buku-buku yang saya inginkan. Nah, tapi kalau generasi yang sekarang gitu kan ya, kalau saya pengen dapat informasi, saya tinggal ngetik. Saya pengen baca novel online ada, saya pengen baca buku apa saja masih ada, meskipun juga ada yang berbayar mungkin ya. Nah, itu kemudahan itu akhirnya membuat kekurangannya, salah satu kekurangan dari generasi Z adalah dia pinginnya sesuatu yang instan. Nah, akhirnya dia tidak cocok pada bekerja pada yang ada birokrasinya berkelit-kelit gitu. Jadi misalkan sekarang ya, ngapain misalkan saya misalkan jurusan multimedia gitu kan ya. Kemudian saya ingin mendaftar ke sebuah perusahaan yang dia bergerak di bidang multimedia. Nah, ngapain juga saya harus mendaftar di sebuah perusahaan, wawancara dan lain sebagainya ketika ini pikirannya generasi Z ya, sebagian generasi Z. Ketika saya bisa mendirikan perusahaan sendiri gitu kan ya. Saya bisa mendirikan sebuah perusahaan kecil yang dimiliki oleh saya CEO-nya 2 orang gitu aja. Saya akan mencari klien sendiri gitu kan ya, daripada saya harus bekerja pada orang yang saya harus wawancara, nanti harus gajinya seperti ini. Nah, itu ribet. Nah, kekurangan ini yang menyebabkan akhirnya generasi Z itu cenderung tidak sabar terhadap sebuah proses. Ini yang harus dihati-hati. Prosesnya jadinya tidak terlalu suka dilewati secara secara sabar gitu. Jadinya pengennya cepet. Jadi ketika bekerja di satu tempat dia merasa tidak cocok karena dia merasa punya kompetensi. Saya keluar saja dari pekerjaan ini gitu kan. Padahal di situ ada sebuah proses di mana kita itu, kalau pengalaman saya bekerja, mohon maaf saya sambil ini karena anak saya sudah bangun, akhirnya harus sambil nonton YouTube sebentar. Nah, pada akhirnya generasi Z ini tidak terlalu suka bekerja di perusahaan atau di tempat yang birokrasinya berbelit-belit. Itu efek dari penggunaan teknologi tadi. Itu jawaban dari saya. Ya. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Ria. Selanjutnya, dari itu orang nggak? Ya. Baik. Nah, selanjutnya untuk rekan-rekan kita peserta webinar, ada yang mau ngobrol secara langsung dengan narasumber kita ataupun mau menyapa atau ada yang mau disampaikan ini keluh kesah rekan dan rekan kita, silakan yang berkenan. Tidak ada? Baik, kalau dari rekan-rekan kita sudah dirasa cukup, selanjutnya kepada Ibu Ria dan Rekanita Pipit, ada closing statement yang mau disampaikan untuk rekan dan rekanita. Kalau dari saya mungkin cukup ya, karena ini suaranya YouTube. Bentar. Cukup saja dari saya. Oke. Terima kasih Ibu Ria. Selanjutnya untuk Rekanita Pipit, ada closing statement untuk teman-teman peserta webinar. Oke, baik. Mewakili Ibu Ria ya, karena Ibu Ria lagi nyambi. Statement yang bisa saya sampaikan di webinar kali ini adalah rekanita sekalian, impian ini tidak akan terwujud ketika rekanita tidak benar-benar untuk segera melakukannya mulai dari sekarang. Jadi usahakan mulai dari sekarang, fokus, kemudian lakukan dengan serius, kemudian yang terakhir kuncinya adalah tulus untuk melakukannya. Karena ketika sudah terjalin ataupun proses itu sudah berjalan,
maka jangan lakukan setengah-setengah. Jadi lakukan secara all out, maka impian akan segera terwujud. Itu mungkin Rekanita yang bisa saya sampaikan, dan selamat harilah IPPNU yang ke-66 karena kita sama-sama Rekanita. Jadi saya ucapkan selamat harilah kepada Ibu Ketua dan juga seluruh Rekanita yang ada di Kabupaten Batang. Itu mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rekanita. Baik, di sini ada beberapa kutipan yang saya tuliskan. Yang pertama tadi bahwa kemajuan teknologi mempermudah kita mengenali potensi diri untuk memanage diri sendiri, serta konsisten dengan kompetensi yang sudah mulai kita ketahui berkat adanya kemajuan teknologi ini. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, diharapkan rekan dan rekanita bisa mengetahui potensinya lebih cepat, sehingga mengembangkan potensinya, meningkatkan kapasitasnya juga bisa lebih cepat untuk dimulai, untuk segera mewujudkan mimpi-mimpinya. Kemudian yang kedua tadi ada kutipan menarik dari Rekanita Pipit bahwa jadilah manusia yang bernilai, dengan bernilai kita akan mampu mewujudkan apa yang kita inginkan. Make your dream come true, dan impian tidak akan terwujud jika tidak dimulai dari sekarang. Itu saja, terima kasih rekan dan rekanita. Selanjutnya ada launching Lembaga Konseling Pelajar Putri kepada Rekanita Zimatul Alia dari pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Batang. Kami persilahkan, monggo. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja pada kesempatan kali ini bertepatan dengan Harlah IPPNU yang ke-66, kami dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang ingin memberikan sebuah informasi bahwa di Kabupaten Batang juga mempunyai sebuah lembaga, yaitu Lembaga Konseling Pelajar Putri yang kami beri nama yaitu Ruang Sahabat. Jadi di Ruang Sahabat ini rekan maupun rekanita itu bisa curhat. Jadi kenapa sih kita pada akhirnya melaunching Ruang Sahabat ini, dengan harapan itu kami bisa menjadi sahabat dan tempat keluh kesah bagi rekan dan rekan kita semuanya, seperti itu. Adapun jargon dari kami di Ruang Sahabat ini bisa ditampilkan di slide. Ini nggak ada isinya. Ya. Ya, mohon maaf ya atas penundaan tadi, suaranya bisa terdengar ya? Oke, saya lanjutkan sekali lagi. Jadi LKPP ini jargon yang kami jargon dari LKPP ini yaitu mendengarkan dan memahami, bukan menghakimi. Jadi itu salah satu tujuan dari Ruang Sahabat, itu menjadi pendengar yang memahami dan tidak menghakimi. Kenapa sih namanya kok Ruang Sahabat? Itu karena sahabat itu tidak ada, tapi itu kalau rekan dan rekan itu bisa curhat seperti itu ya. Adapun yang selanjutnya itu ada logo dari LKPP itu sesuai dengan hasil Konbes di Banten pada tahun 2020 kemarin. Dan karena LKPP dari
pelajar NU Batang ini. Jadi kami menambah sedikit di bawah itu ada logo LKPP dari pelajar NU Batang, dikasih logo pelajar NU Batang. Minta tolong untuk admin bisa menampilkan slide-nya. Mungkin itu sekilas penjelasan tentang yaitu ruang sahabat. Untuk info lebih lengkap, kalian bisa memfollow Instagram kami di Instagram kami itu namanya Ruang Sahabat. Jadi silahkan nanti di follow. Kalaupun rekan dan rekanita yang ada di forum ini pengen curhat ataupun berkeluh kesah atau menceritakan kisah kalian ataupun sambat tentang sesuatu, bisa langsung aja diklik link yang ada di bawah itu. Intinya kami tunggu cerita-cerita dari rekan dan rekanita semuanya, dengan harapan dengan adanya Ruang Sahabat ini bisa meringankan sedikit beban dari rekan dan rekanita semua ketika bingung mau curhat ataupun mau bercerita dengan siapa, seperti itu. Mungkin itu saja sambutan ataupun launching pada sore hari ini. Marilah kita launching LKPP pelajar NU Batang, yaitu Ruang Sahabat, dengan bacaan umum kitab Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Terima siratal kasih kepada rekan mustaqim. dan rekanita semuanya. Jadi demikian tadi prosesi launching dari lembaga baru dari PCI PPNU Kabupaten Batang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rekanita Zimalia. Sama-sama moderator. Sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ria juga Rekanita Pipit. Semoga semua yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dapat diterapkan oleh rekan dan rekanita yang hari ini mengikuti webinar pelajar NU Batang. Tetap semangat dan jangan lupa persiapkan mimpi-mimpi rekan dan rekanita. Tetap fokus dan mulai dari sekarang. Itu saja, selamat Hari Lahir IPPNU ke-66. Semoga ke depan kita menjadi manusia-manusia yang semakin baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama-sama webinar kita. Oh ya, sebelumnya silakan kameranya dibuka semua. Pasang senyum termanis jenengan semua. Mari kita screenshot bareng-bareng ya, foto bersama. Sekian, terima kasih. Rekan admin bisa di screenshot. Siap. Siap, Min. Siap. Ngadimin, Mbak. Udah ngadimin. Kang, sama dah kepelukan. Silakan. Sama Kang. Ya, oke, siap. Screen dulu. Ya. Silakan rekan-rekan kita, kameranya bisa dibuka semua. Dihitung, Mas Admin. Rekan admin dihitung dong. Jangan blur kamera. Iya. Sabar, gose, sabar. Jangan lupa di follow Wismo ya. Subscribe Pak Bro. Apa subrek? Aduh, PCI PPNU Batang tolong diaktifkan di layar utama ya. Sebentar. Oke. Eva Laili belum, Dita belum, Dia Paraswati belum, Maulinatu Nafisa belum, Vila belum, Eva Rahmati belum, Safiatun Nisa belum. Ayo segera dibuka. 1, 2, 3 dibuka semuanya. Semuanya dibuka. Dibuka dulu. Dibuka, ayo. Dibuka. Oke. Cancel dulu. Itu cancel dulu belum? Mbak, kamu padamu tapi aku padanya, Mbak. Aku padamu tapi aku padamu. Oke, kita senyum bareng-bareng. Ayo, 1,
Satu, dua, tiga. Dipotong Pak screenshot iki, Kang. Mana. Mana Kang? Ora kerasa, Kang. Dipotong. Tak save dulu bentar. Malum. Laptop saya nge-lag, malum. Belum dapat anggaran dari Kemenak. Ya. Ayo. Lagi nih. Marah apa, Kang? Ngarep-ngarep apa, Kang? Satu lagi. Oke. Oke, sini Riz. Ente biar kelihatan nih. Ada patang genah, Pak, Kang. 1, 2, 3. Ini apa, Kang? Ya. Oke, sudah cukup Mas Admin. Oke, Mas Admin. Oke, siap. Baik, terima Siap, kasih. sudah. Rekan dan rekanita, selamat melanjutkan kegiatan Terima kasih, Harlah IPNU dan IPPNU. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa itu Mars IPNU IPPNU. Oke, sambil menunggu. Sirnalah gelap, terbitlah terang, mentari timur sudah bercahaya. Ayunkan langkah, pukulkan darang, kala rintangan, mundur semua. Tiada laut sedalam iman, tiada gunung setinggi cita. Sujud kepala kepada Tuhan, tegak kepala. Men akeh peserta neng tambah-tambah peserta.